Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadli Novaraman dengan NIM 1821943. Saya ini akan menjelaskan proyek komunikasi interpersonal dengan topik yaitu emosi. Saya dari kelompok 8 dan saya akan membawakan materi tentang sifat emosi. Emosi sendiri memiliki 4 sifat utama. Yang pertama yaitu emosi bersifat multidimensional, di mana emosi ini bisa kita lihat dari berbagai dimensi, dan yang kedua, emosi ini bervariasi dari sisi valence dan juga intensity. Jadi valence ada yang positif, ada juga yang negatif, dan intensitasnya juga berbagai macam. Kemudian yang ketiga, emosi itu ada terdiri dari emosi primer dan juga emosi sekunder. Kemudian yang keempat, emosi itu kadang-kadang juga merupakan meta emosi. Sifat emosi yang pertama yaitu emosi bersifat multidimensi, di mana beberapa dimensi-dimensinya itu diantaranya adalah secara fisiologikal, aspek kognitif, tingkah laku, yaitu behavioral, social, dan juga social and culture. Secara fisiologikal, contoh kasusnya adalah saat kita mengalami emosi, terutama yang intens, tubuh kita akan bereaksi dengan pola tertentu. Contohnya misalnya sebagai mahasiswa, kita dan pengumpulan yang sudah dekat, contohnya tinggal 1 jam lagi, namun terdapat anggota dari kelompok kita yang belum selesai mengerjakannya, kita akan menghela nafas, bernafas lebih cepat, dan jantung kita berdebar-debar seakan-akan kita tuh takut apabila jika teman kita tidak selesai mengerjakan bagiannya, maka tugas kita juga akan tidak berhasil dikumpulkan tepat waktu. Nah, hal ini karena kelenjar adrenal pada tubuh kita itu mengangkat hormon stres kortisol yang juga meningkatkan gula darah dan menekan sistem tubuh, sehingga sistem tubuh kita seperti pencernaan, reproduksi eh, itu berfungsi untuk melawan sumber ketakutan kita. Yang kedua dari sisi aspek kognitif, nah meskipun emosi itu terasa berbeda pada setiap orang, emosi yang berbeda tersebut dapat membangkitkan sensasi fisik yang sama, misalnya gairah, takut, sama-sama menyebabkan detak jantung kita dan juga pernapasan serta tekanan darah kita meningkat. Nah, contoh lainnya adalah saat kita kesulitan berkonsentrasi, jantung kita akan berdebar dan kita tidak bisa duduk diam. Nah, kemudian kita bertanya-tanya, kenapa kita tuh sulit untuk berkonsentrasi. Pikiran kita akan mengidentifikasi dan memberikan label terhadap emosi kita, apa yang kita rasakan berdasarkan informasi yang ada. Contohnya adalah misalnya ketika kita akan ujian, kita tidak bisa berkonsentrasi karena pikiran kita berpikir bahwa ujian tersebut sulit dan menyebabkan kita menjadi stres akan ujian tersebut. Kemudian, kemudian selanjutnya adalah tingkah laku. Jadi sebagai tambahan dari peristiwa fisiologis dan juga kognitif tadi, emosi memiliki komponen tingkah laku tambahan. Komponen tambahan yaitu tingkah laku. Nah, secara spesifik, emosi memiliki kecenderungan tindakan. Misalnya, contohnya adalah ketika kita takut, eh, ketakutan tersebut akan cenderung menyebabkan kita untuk mundur atau menyerah dari suatu situasi. Nah, jika kita sudah mundur dan juga menyerah terhadap situasi tersebut, ketakutan itu justru akan hilang. Dan selanjutnya, apabila ketika kita marah atau kita ingin membalaskan dendam, kita itu cenderung menyerang, membalas dendam dengan orang yang telah menyakiti kita tersebut. Nah, dan setelah melakukan itu, kayak pikiran kita akan terbebaskan dan juga eh, hilang rasa marahnya. Nah, kecenderungan ini tidak selamanya harus diikuti. Misalnya, ketika kita takut direview oleh supervisor kita di tempat kerja, eh, kita tidak bisa menghindarinya karena hal tersebut pasti akan terjadi. Selanjutnya, jika dilihat dari social and cultural, emosi yang kita rasakan dalam situasi tertentu dapat dibentuk dari banyak hal. Misalnya, contohnya kepercayaan masyarakat pada situasi tersebut. Contohnya, di Amerika, orang akan merasa jijik jika memakan anjing, kucing, seafood, unta, dan lain-lain. Sedangkan memakan anjing, kucing, siput, unta, dan lain-lain tersebut merupakan
makanan yang umum dimakan di beberapa negara, di banyak negara selain negara Amerika itu sendiri. Sebaliknya, contoh lainnya adalah orang India tidak menyukai makanan orang Amerika seperti burger karena di negara India sapi itu dianggap hewan yang suci. Kemudian, eh, contoh lainnya ketika gagal memasuki perguruan tinggi, orang pasti akan merasa kecewa, marah, tapi kemudian akan mengambil kembali tesnya di tahun depan. Namun jika Anda besar di Jepang, eh, kegagalan tersebut merupakan kegagalan yang sangat membuat malu diri sendiri, apalagi eh, keluarga besar. Dan aib tersebut membuat sebagian orang di Jepang bunuh diri, karena hal tersebut merupakan aib yang sangat memalukan. Selanjutnya, emosi ini bervariasi dari valence dan juga intensity. Emosi seperti kegembiraan, cinta, dan syukur memiliki valensi positif. Emosi seperti cinta mempromosikan relaksasi, mengurangi stres, dan meningkatkan produksi hormon perasaan baik seperti oksitosin dan juga dopamin. Sebaliknya, emosi seperti takut, marah, dan merasa terhina memiliki valensi negatif. Emosi tersebut meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan hormon stres seperti kortisol. Kemudian dari sisi intensitas, contohnya di sini adalah kecemasan, kekhawatiran, dan teror adalah bentuk-bentuk emosi yang sama, yaitu ketakutan. Tapi dari sisi intensitas, eh, kecemasan, kekhawatiran, dan juga teror adalah hal yang berbeda. Nah, kecemasan itu adalah bentuk yang agak kuat gitu. Kemudian eh, kekhawatiran adalah bentuk yang cukup kuat, dan teror adalah bentuk yang sangat intens dari bentuk ketakutan. Demikian pula beberapa pengalaman mungkin yang membuat kita kesal, yaitu eh, mungkin orang lain membuat kita marah dan kita menjadi marah ke dia gitu, marah kembali. Itu adalah bentuk dari kemarahan. Tetapi eh, marahnya kita itu bisa berbeda-beda dari intensitasnya. Kemudian emosi itu sendiri datang dalam bentuk primer dan juga sekunder. Nah, psikolog Paul Ekman telah mengusulkan 6 emosi primer, yaitu sukacita, kesedihan, marah, takut, terkejut, dan juga jijik. Emosi primer ini dikelompokkan karena emosi ini cenderung menyebabkan hal yang sama dimanapun di seluruh dunia. Misalnya, tersenyum, berarti orang itu sedang suka cita. Kemudian, orang tersebut mengeluarkan kening, berarti orang tersebut sedang bersedih. Dan ketika orang tersebut cemberut, berarti marah. Kemudian, emosi sekunder adalah eh, kombinasi antara emosi emosi primer yang membentuk emosi lainnya. Contoh emosi sekunder itu adalah kecemburuan. Nah, ketika kita cemburu atau iri kepada orang lain, kita sebenarnya merasakan beberapa emosi primer, yaitu marah, takut, dan juga sedih. Contoh lainnya adalah penyesalan. Nah, ketika kita menyesal, kita merasa sedih dan juga jijik terhadap tindakan yang telah kita lakukan di masa lalu. Kemudian penghinaan merupakan gabungan antara jijik dan kemarahan, dan juga kekaguman, yaitu gabungan kejutan dan juga ketakutan. Dan eh, sifat emosi yang terakhir adalah emosi terkadang adalah meta emosi. Nah, meta emosi tersendiri adalah eh, emosi tentang emosi. Jadi, apa emosi yang kita rasakan terhadap suatu emosi. Misalnya ketika kita mencoba menaiki wahana ekstrim di taman bermain, kita akan merasa senang karena ketakutan kita itu dikontrol oleh wahana ekstrim tersebut. Jadi singkatnya, kamu itu merasa senang terhadap ketakutan yang telah kamu alami. Dan selanjutnya, meta emosi juga mencakup bagaimana perasaan kita tentang emosi orang lain dan juga emosi yang kita miliki. Misalnya, kita terkejut dengan rekan kerja kita yang marah. Kita itu akan mengkhawatirkan eh, kemarahan teman kita yang depresi, atau senang dengan kegembiraan anak, keterkejutan, kekhawatiran, dan kebahagiaan kita juga merupakan meta emosi. Meskipun itu merupakan perasaan tentang emosi orang lain daripada milikmu sendiri. Nah,
Meta emosi penting karena meta emosi ini akan membantu kita untuk memahami dan merenungkan emosi yang kita miliki atau orang lain alami atau tidak alami. Jadi dengan kita paham tentang emosi kita terhadap emosi orang lain, kita cenderung akan lebih memahami orang lain. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi sifat emosi ini adalah emosi adalah hal yang kompleks dan juga multidimensional, melibatkan proses fisiologis, kognitif, dan juga perilaku. Emosi bervariasi dalam valensi dan juga intensitas, dan hadir dalam bentuk primer dan sekunder. Emosi juga dapat mengarah pada emosi lain, yaitu atau kita sebut juga meta emosi. Dengan memahami sifat emosi, kita dapat mengembangkan keterampilan regulasi emosi dan meningkatkan kesejahteraan kita. Pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa emosi adalah bagian alami dan esensial dari pengalaman kita. Dan belajar menerima dan mengelolanya dapat membantu kita memimpin kehidupan yang lebih memuaskan. Kemudian berikut ini merupakan referensinya, yaitu saya mengambil referensi dari buku Adler dan juga Freud. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.